Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas curahan limpahan nikmatnya kita semua masih diberikan kesehatan pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Luki Ramadan Jaya dari kelas Teknik Mesin 20E. Nah, Bapak dosen pengampu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan menurut pemahaman saya mengenai jenis-jenis proses manufaktur. Nah, sebelum masuk ke jenis-jenis proses manufaktur, apa sih yang dimaksud dengan proses manufaktur itu? Jadi manufaktur adalah proses keindustrian untuk membuat suatu barang dari suatu bahan baku melalui proses teknologi. Nah, dalam artian manufaktur sendiri asalnya adalah membuat barang dengan tangan sendiri atau manual. Nah, proses manufaktur sendiri merupakan sebuah kegiatan atau proses produksi mengubah bentuk bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, untuk jenis proses manufaktur dibagi menjadi dua secara garis besar, yaitu processing operation dan assembly operation. Nah, untuk processing operation itu adalah mengubah benda kerja ke bentuk lain mendekati bentuk final dan meningkatkan nilai tambahan, perubahan geometri, properti ataupun tampilan awal. Nah, sedangkan untuk assembly operation itu adalah penggabungan dua atau beberapa part lainnya. Nah, baik, selanjutnya yang saya akan bahas yang pertama yaitu jenis proses manufaktur processing operation. Nah, untuk processing operation ini terbagi menjadi tiga proses. Nah, diantaranya ada shaping process, ada property enhancing process, dan surface processing operation. Nah, untuk shaping process terbagi lagi menjadi 4 proses, yaitu yang pertama ada solidification process, yaitu pemanasan material menjadi fluida atau semi fluida, lalu dibentuk untuk metal yaitu casting, dan untuk plastik yaitu molding. Nah, yang kedua ada particulate processing. Nah, yaitu material powder, metal, dan keramik. Nah, dibentuk dan dipanaskan ke geometri yang diinginkan. Nah, yang ketiga ada deformation process. Nah, yaitu material ductile solid atau metal dibentuk sesuai kebutuhan. Nah, dan yang terakhir yang keempat ada material removal process, yaitu proses yang menghilangkan kelebihan material yang tidak diinginkan. Next, kita lanjut ke property enhancing process. Nah, properties enhancing process yaitu tambahan didapatkan dengan meningkatkan properti fisik tanpa mengubah bentuk. Nah, contohnya yaitu dengan heat treatment. Nah, dan yang terakhir processing operation adalah maksud saya, dan yang terakhir dari processing operation adalah surface processing operation. Nah, surface processing operation dibagi menjadi dua proses. Yang pertama ada cleaning and surface treatment, yaitu chemical dan mechanical process untuk membersihkan debu, oli kotoran. Kemudian yang kedua ada coating and deposition process. Nah, yaitu pelapisan permukaan seperti electroplating dan anodizing. Nah, sekian pembahasan mengenai processing operation. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu jenis proses manufaktur yang kedua, yaitu assembly operation. Nah, dari proses assembly operation ada dua, diantaranya joint process, yang prosesnya diantaranya ada welding, ada brazing, ada soldering survive, dan bonding. Nah, kemudian yang kedua yaitu mechanical
fastering, yaitu prosesnya diantaranya ada treat fastener, yaitu mold dan baut, dan permanent fastering metode, yaitu repeat dan press fitting. Cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menuturkan kata maupun kesalahan dalam menuturkan kata. Selebihnya saya minta maaf. Saya harap Bapak dapat memahami apa yang saya sampaikan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.